Shalom, kembali lagi di Klavos Malamoy. Saya ada di area ACC Kabupaten Sorong. Lewat tempat ini saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Dan namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami berterima kasih Engkau terus ada bersama dengan kami. Terbukti ketika Engkau terus memberikan firman-Mu bagi kami. Hamba berdoa Bapa memberkati setiap kami, hamba yang menyampaikan kebenaran dan semua mereka yang terhubung dengan channel Klavos Malamoy ini. Bapa memberkati akan setiap kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, benar-benar kami diubah, kami dibentuk, kami dijadikan lewat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, Roh Kudus tolong kami, mampukanlah kami untuk kami dapat menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara kepada kami. Inilah kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita, saya angkat di dalam kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-48, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dapatkah mereka kepadaku, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanannya, dipegangnya Efraim yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atasnya kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walau Manasye sulung. Sesudah itu diberkatilah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tanganmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihan daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Apalagi saudara sebagai orang tua,
kita dituntut untuk harus menjadi berkat bagi anak-anak kita. Ada bagian firman Tuhan yang berkata kepada kita, kita dijadikan bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Itu berarti bahwa ini bukan berbicara soal jabatan yang kita duduki atau soal kedudukan-kedudukan tertinggi lainnya, tetapi kita dijadikan bukan sebagai ekor tetapi sebagai kepala. Itu artinya ada orang-orang di belakang kita yang harus kita hidup menjadi berkat bagi mereka. Nah, oleh karena itu kita harus membangun kesadaran kita bahwa setiap kita yang ada di dunia ini, hidup kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Seperti tadi saya katakan, saudara sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama di dalam kehidupan keluarga, saudara harus bisa menjadi berkat bagi anak-anak saudara. Nah, ketika saudara belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari Yusuf yang membawa anak-anaknya Efraim dan Menasye, di mana dia pertemukan anak-anaknya dengan orang tuanya yaitu Yakub. Saat itu Yakub atau yang disebut dengan Israel, dia lalu ingin memberkati anak-anak daripada Yakub. Nah, daripada Yusuf. Ketika Yakub ingin memberkati anak-anak daripada Yusuf, dikatakan bahwa saya membaca kepada kita ayatnya yang ke-17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Menasye. Ayatnya yang ke-18, katanya kepada ayahnya, "Jangan demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Ayat 19, tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Nah, saudara, bagian kebenaran firman ini saya tidak membawa saudara untuk melihat bahwa bagaimana caranya Yakub itu memberkati anak-anaknya Yusuf atau apa kata-kata berkat yang disampaikan. Tetapi di sini saya mau membawa saudara untuk saudara melihat bahwa sebagai orang tua, ketika dia menjalani hari-hari hidupnya, dia harus menjadi berkat bagi anak-anaknya. Jadi ini bukan berbicara soal cara, tetapi bagaimana kehidupannya, itulah yang menunjukkan dia bisa membawa berkat bagi keturunannya, yaitu anak cucunya. Kalau kita belajar dari kisahnya Yakub, di sini dikatakan bahwa Yakub dulu dia melakukan kesalahan dengan mengambil hak kesulungan daripada kakaknya. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32, ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan, dikatakan pada saat itu ia lalu meminta untuk dia diberkati. Dan ketika dia diberkati, maka hak yang harus dia dapatkan, yaitu hak kesulungan itu, akhirnya dia bisa memperolehnya. Itu akhirnya dia bisa mempergunakan hak berkat itu yang sebenarnya di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat sehingga tandanya pangkal paha dari Yakub itu dipatahkan dan juga namanya diubah dari Yakub menjadi Israel. Nah, ini yang menjadi patokan bagi kita bahwa ketika hidupnya Yakub itu diberkati Tuhan, maka Yakub itu mau menjadi berkat bagi keturunannya, dan berkat itu dia turunkan kepada anak cucunya. Dan itu yang dia lakukan di dalam kehidupannya, sehingga ketika dia bertemu dengan anak-anak daripada anaknya Yusuf, dikatakan dia lalu memberkati si Menasye dan Efraim. Dia katakan dua anak ini tetap mereka akan menjadi suatu keturunan yang membawa satu keturunan bangsa yang besar. Nah, oleh karena itu saudara, saya ingin membawa saudara untuk melihat bahwa sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, apakah sudah kita menjadi contoh bagi keturunan kita apa belum? Apakah kita sudah menjadi contoh bagi anak-anak kita ataukah belum? Contoh di sini bukan berarti setiap hari saudara hanya menyampaikan ayat-ayat firman kepada anak-anak saudara, tidak.
tetapi contoh di sini bagaimana cara hidup saudara, bagaimana saudara membawa kehidupan saudara yang terus terhubung dengan firman Tuhan, terhubung dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bagaimana saudara membangun seluruh kehidupan saudara bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat sekarang contoh, banyak orang tua mau anaknya dekat dengan Tuhan, tapi orang tua itu sendiri tidak pernah mau dekat dengan Tuhan. Makanya tidak heran banyak orang tua suruh anak-anaknya ke gereja, anak-anaknya berdoa, tapi orang tua itu sendiri malas untuk beribadah. Orang tua itu sendiri hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup suka mabuk-mabukan, hidup malas beribadah, bahkan mungkin malas berdoa, dan juga mungkin lebih lagi malas membaca firman Tuhan. Nah, bagaimana sebagai orang tua kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita kalau kita tidak melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan? Itu tandanya kita tidak bisa memberkati mereka. Karena di sini bukan berbicara soal kita menaruh tangan di atas kepala anak-anak dan kita memberkati, bukan soal itu. Apa gunanya saudara taruh tangan di atas kepala anak-anak saudara tapi hidupmu itu sendiri tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kehidupanmu sebagai orang tua, itulah yang menjadi tanda engkau bisa membawa berkat bagi kehidupan anak cucumu. Dan ingat, setiap kita sebagai orang tua, kita harus membawa berkat bagi anak-anak kita. Cara hidup kita menentukan anak-anak kita diberkati atau tidak. Kalau saudara baca dalam kisah Abraham, waktu Allah berbicara kepada Ishak, Allah katakan, asal hidupmu seperti ayahmu Abraham, maka engkau akan mendapat warisan. Berkat warisan itu yang sudah ditentukan bagi Abraham, itu akan menjadi bagianmu. Itu berarti bahwa kalau kita orang tua, kita hidupnya diberkati Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup sesuai dengan apa kata firman-Nya, maka saya pastikan anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang sulit untuk anak-anak kita menerima warisan berkat itu. Makanya kalau kita baca juga dalam kitab Mazmur, dikatakan seorang laki-laki kalau hidupnya takut Tuhan, istri anak-anaknya akan menjadi pohon anggur yang subur di sekeliling mejanya. Itu berarti kalau seorang kepala rumah tangga itu hidupnya takut Tuhan, seorang bapak keluarga hidupnya takut Tuhan, hidupnya selalu terhubung dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka istri dan anak-anaknya itu akan diberkati oleh Tuhan. Seisi keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita mau kehidupan anak-anak kita itu diberkati Tuhan, keturunan kita diberkati Tuhan, mari kita hidup menjadi orang tua yang mampu untuk menjadi berkat bagi anak-anak kita lewat cara hidup kita. Nah, oleh karena itu apa yang harus saudara lakukan supaya engkau bisa menjadi berkat bagi anak-anakmu? Yang harus saudara lakukan adalah bangun kesadaran setiap saudara sebagai orang tua kalau saudara adalah teladan untuk anak-anak saudara diberkati. Artinya kesadaran itu harus terus dibangun. Saudara harus bangun kesadaran saudara. Artinya saudara bangun kesadaran seperti engkau menyadari engkau seorang perempuan, engkau seorang laki-laki. Kesadaran itu yang harus engkau bangun. Jadi kalau engkau membangun kesadaranmu, saya orang tua yang bisa menjadi berkat bagi anak-anak saya, maka saya percaya hidupmu itu akan membawa berkat bagi keturunanmu. Saya katakan bagi saudara, bukan berarti saudara katakan, saya sudah memperhatikan anak-anak saya sudah memberikan apa yang mereka butuhkan. Mereka minta mobil saya kasih, mereka minta motor saya kasih, mereka minta uang saya kasih, semua saya kasih. Saya katakan bagi saudara, itu bukan yang dimaksudkan saudara memberkati anak-anak seperti itu. Apa untungnya saudara memberikan semuanya itu, menyekolahkan anak-anak saudara yang baik, yang tinggi-tinggi, dan saudara mencukupi segala kebutuhan anak-anakmu, tapi hidup mereka jauh daripada Tuhan. Itu tidak membawa keuntungan apa-apa. Nah, oleh karena itu saudara, mari belajar, bangun setiap kesadaran saudara. Kalau dari hidupmu menentukan anak-anakmu itu diberkati. Jadi jangan jadi orang tua yang hidup sembarangan. Jangan jadi orang tua yang hidup egois, yang hanya mau mementingkan diri sendiri, tetapi tidak mau mementingkan anak-anak yang sudah diberkati Tuhan di dalam kehidupan rumah tanggamu. Saya percaya jika engkau orang tua yang selalu hidup dibangun dalam Tuhan, hidupmu selalu terhubung dengan Tuhan, hidup sesuai apa kata firman Tuhan, maka saya percaya janji warisan berkat Tuhan akan menjadi bagian kehidupan keluargamu dan anak-anakmu
akan menerima berkat itu. Tuhan memberkati kita, biarlah firman ini akan memampukan kita, membawa kita untuk bagaimana kita hidup menjadi orang tua yang dapat membawa berkat bagi anak-anak kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu disingkapkan bagi kami. Mampukan kami Bapa, bukan saja mendengar dengan akal kami, tapi biarlah roh kami dapat menerima setiap firman-Mu, sehingga kami akan mau untuk mengambil keputusan hidup sebagai orang tua yang membawa berkat bagi anak-anak kami, sehingga kami tidak hidup menjadi orang tua yang sembarangan. Kami tidak hidup menjadi orang tua yang egois dalam hidup kami, tapi kami belajar, kami membangun kesadaran kami. Kalau hidup kami tidak benar, maka anak-anak kami pun tidak diberkati. Sehingga ketika kami membangun kesadaran kami, kalau kami terus harus terhubung dengan Tuhan, sehingga anak-anak kami akan diberkati. Dari pola hidup kami, membuat anak-anak kami diberkati. Ketika Tuhan membangun kesadaran itu terus di dalam hidup kami, maka kami percaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami Bapa, Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami mampu untuk melakukan apa kata firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Lewat bulan bina keluarga di saat ini, biarlah kami bukan saja belajar untuk beribadah bersama-sama, tetapi kami juga mau belajar untuk membangun seluruh kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, biarlah semua sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran yang boleh Kau singkapkan bagi kami di saat ini, di tengah-tengah perjalanan bulan bina keluarga ini. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.